warahmatullahi wabarakatuh, teman Aura. Kembali lagi bertemu di channel Dimas Ayu Aura. Dan pada hari ini kita akan membahas beberapa pertanyaan atau Q&A, question and answer, yang ada di YouTube kita ya. Jadi kita coba untuk melihat beberapa komen di beberapa video kita, dan ada beberapa pertanyaan nih. Dan hari ini akan dijawab oleh Bunda Farida. Bunda Farida, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Hari ini berarti auranya masih merah ya, Bun ya? Masih motivasi. Ya, berarti masih bersemangat ya Bunda ya. Harus. Bunda, kita ada 4 pertanyaan nih yang sudah kita pilih dari berbagai macam pertanyaan yang ada. Kita akan mencoba menyaring, dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan topik-topik yang sudah pernah Bunda sampaikan yang ada di YouTube kita. Insya Allah dicoba. Supaya teman-teman yang ada di rumah juga pengen tahu nih sebenarnya, supaya ada kontak langsung sama Bunda. Jadi teman-teman Aura di rumah mencoba untuk memberikan pertanyaan. Jadi untuk teman Aura semua di rumah yang sudah menonton channel kita dan ada beberapa topik yang sudah kita bahas dan ternyata memang ada yang ingin ditanyakan, boleh ya Bunda ya, boleh. Di komen, nanti akan coba dibantu dijawab oleh Bunda Farida, asalkan memang sesuai dengan konteksnya. Baik. Berkaitan dengan aura dan juga dikaitkan dengan agama juga tentunya. Jadi supaya kita tahu pedomannya, tidak sembarangan juga kita akan menjawabnya. Ada 4 pertanyaan. Boleh kita mulai langsung ya Bunda ya? Boleh. Pertanyaan pertama, ini ada dari Mbak Wulan di Depok. Oke, halo Mbak Wulan. Ini kita coba untuk jawab pertanyaannya. Pertanyaannya gini Bun. Apakah sifat atau karakter seseorang yang sudah mendarah daging atau sifat kurang baik itu bisa hilang? Lalu seandainya memang bisa hilang, bagaimana cara menghilangkannya, Bun? Satu-satu apa semua ini nanti? Pertanyaannya satu-satu saja. Satu-satu aja dulu, Bun. Assalamualaikum, Bulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami akan mencoba menjawab. Semoga menjadi manfaat ya. Amin. Apa tadi itu? Apakah sifat ya, karakter atau karakter seseorang yang sudah mendarah daging, karakter buruk, sifat kurang baik, ya, berarti negatif ya. Apakah bisa hilang? Ya, satu, karakter yang negatif itu memang sudah ada dalam Al-Qur'an. Bunyinya seperti ini. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya. Karena manusia itu sebenarnya nafsu, karakter tidak baik itu kan dari nafsu. Itu sebenarnya asalnya suka yang tidak baik. Illa marrohima robbi, kecuali manusia-manusia yang disayangi Allah. Ya, disayangi Allah. Artinya kalau disayangi Allah adalah orang yang mau belajar, yang mau merubah, ya, seperti itu. Jadi tetap orang yang akan menjadi baik itu adalah orang itu kan manusia. Manusia itu butuh nutrisi. Bukan nutrisinya bukan hanya makan, makanan vitamin itu ada. Saya bagi 2 dalam skema itu, jasmani dan rohani. Seperti yang selalu kita bahas ya, Bun, jasmani dan rohani. Iya, kalau di rohaninya ini yang dibutuhkan tentang aura karakter yang tidak baik itu berarti di rohaninya yang di apa itu? Dirubah dengan melatih, mendidik. Umpama kita punya anak yang lagi tumbuh kembang, kalau sudah besar ya masih bisa kan di sana, apa masih bisa ya? Iya. Bagaimana cara, kalaupun masih bisa, bagaimana cara menghilangkannya? Berarti jawabannya masih bisa. Berarti bisa jawabannya ya. Cuman caranya ya kita pendekatan terus, kita kasih pelajaran-pelajaran agama seperti akhlak, seperti Al-Quran, tadabbur, seperti itu ya Mbak Wulan. Contoh-contoh mungkin ibda binafsik, ya, mulailah dari diri kita sendiri. Jadi harus membaca terus akhlakul karimah, karena Nabi di dalam Al-Quran juga uswatun hasanah, ya, untuk contoh-contoh yang baik. Berarti saya menjawab iya itu karena Nabi menjamin bahwa Nabi disuruh
berantas yang akhlak-akhlak tidak baik di Mekah zaman dulu jahiliyah. Oke. Nah, seperti itu. Terus menjadi baik, ada Al-Quran, ada wahyu, ada itu. Kalau tidak, ya enggak bisa, bagaimana? Tapi saya jawab bisa, karena ada bagaimana. Jadi Itu. pertanyaannya sudah dijawab sama Bunda Farida bahwa bisa dihilangkan Iya. dengan cara banyak bertadabur ya Bunda. Iya, ya, berarti tadabbur. Terus ada juga dalam Al-Quran itu nafsu, emosi. Emosi itu ada tahapnya 3 ya, Mbak Ulan ya. Ada lawamah, itu paling jelek, paling bawah. Amaroh, kelas levelnya udah 200 ke atas ya, sampai 350. Terus kalau satu lagi yang bagus tadi, bisa nggak kan gitu? Bisa menjadi nafsul mutmainnah. Nah, kalau yang jelek itu mesti saya suka membuat satu urutan ya. Lawama itu paling buruk sekali. Seperti contoh, orang bisa bunuh diri, orang bisa berbuat semaunya. Itu ibaratnya orang yang lawama itu paling rendah itu nilainya itu kalau di level HZ itu ya 30, terus ke 40, 50 itu bisa orang yang apatis, orang yang sedih ya, orang yang satu lagi sedih dan suka marah. Dari kecil dilihat putus asa ya, itu kan sifatnya tidak ini. Jadi dia egois, dia apa ya, kita naikkan lagi nanti ke yang amaro, dia masih amaro, kita naikkan lagi dengan sifat yang sudah bisa menerima, udah ikhlas, udah nanti akhir-akhirnya dia sudah pencerahan sendiri dirinya. Oh iyalah, oh aku harus baca ini, aku harus zikir ini. Kalau di dalam Islam ya seperti itu. Oke. Jadi Mbak Wulan, kalau memang ternyata Mbak Wulan punya permasalahan pribadi yang berkaitan dengan pertanyaan Mbak Wulan, boleh nih Mbak Wulan nanti komen ke kita, nanti kita akan bantu untuk bisa menghubungkan langsung dengan Bunda Farida. Ini pun juga berlaku untuk teman-teman Aura di rumah yang mungkin memiliki masalah pribadi, bisa dikonsultasikan ke Nimas Ayu Aura. Jadi kita bukan hanya ada di YouTube nih, kita juga bisa ketemu langsung sama Bunda Farida, tapi bisa hubungin dulu admin kita atau bisa komen di channel kita ya. Oke, untuk pertanyaan kedua nih Bunda, ada pertanyaan dari Abrar di Bogor. Iya. Wah, ini pertanyaannya bagus juga nih, karena Sampai ke saya Bogor, juga ya? iya nih, ternyata banyak banget yang nonton ini udah sampai Jabodetabek lebih. Ini ada pertanyaan dari Abrar, apakah pria, oh ini cowok berarti nonton juga nih Bun, apakah pria juga boleh dibuka auranya, diaktifkan ya? Diaktifkan auranya, apakah bisa Bunda, katanya gitu pertanyaannya. Karena mungkin tertarik melihat nih kok cuma wanita doang nih, sebenarnya pria juga bisa apa enggak sih gitu. Bisa nggak Bunda kira-kira? Jawabannya adalah bisa. Mengapa alasannya? Karena namanya manusia itu diciptakan Allah laki dan perempuan, dan punya cakra jantung semua, ada hijau, ada pink ya. Terus caranya bagaimana begitu? Iya, itu juga boleh Bun dibantu supaya Mas Abrar juga tahu nih gimana caranya untuk dibuka atau diaktifkan auranya. Diaktifkan auranya ya, kita harus datang ke seseorang yang mengerti tentang aura ya. Tentang aura itu bagaimana, karena banyak beda pendapat di dalam sosial masyarakat tuh ya, banyak beda. Kalau ibu ini ke Islam ya, ala Nimas Ayu tuh menganut ini Islam, jadi bisa datang, tapi bukan ke tempat kami ya, kami khusus wanita yang cowok, tapi yang harus ngerti karena ada doanya ya. Kalau diaktifkan itu Robbana auzubillahi minasyaitonirrajim, Robbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Itu ayat ya. Jadi Robbana minta atmim, sempurnakanlah
cahaya saya, cahaya hati, cahaya pikiran, semua cahaya muka, cahaya tangan, cahaya semuanya. Ya, harus banyak-banyak beristighfar, wahfir, kan ada seperti itu ayatnya. Jadi dibantu boleh jawab ya bisa ya Bunda boleh, ya. boleh. Bisa, tapi kalau di Nimas Ayu Aura kebetulan kita hanya menerima untuk perempuan ya. Ya, Dan kemudian juga jangan lupa untuk mencari orang yang memang yang tepat ya Bunda ya. dengan landasan Islam ya, Al-Quran dan hadis. Kalau Nimas Ayu Aura ada satu yang saya pakai ke tamu-tamu semua, itu Robbana, ya Allah, atmim lana nurona, sempurnakanlah cahaya hati kami, ya. Waghfir lana, ampunilah dosaku, Oke, dosa kami. baik Bunda. Seperti Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah sesaat ini. Oke teman Aura, kembali lagi. Kita masih punya 2 pertanyaan berikutnya nih. Ada pertanyaan yang sekarang ini dari Naya, dari Sentul, Bunda. Ini pertanyaannya terkait dengan meditasi. Oh, Mm-mm. Sebetulnya apa manfaat paling utama dari meditasi? Apakah meditasi sangat berpengaruh terhadap pengaktifan aura? ya. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba menjawab apakah Manfaat dari meditasi? Oh iya. Manfaatnya sangat banyak sekali ya, Mbak Naya. Mbak Naya dari Mbak Sentul. Naya dari Sentul ya. Halo Sentul, halo Mbak Naya. Halo, ternyata udah sampai Sentul juga Ya, nih. Bogor berarti ya, Betul. masuk Bogor. Manfaatnya amat sangat banyak sekali karena meditasi itu sambungnya itu ke emosi, ya. Jadi boleh dilakukan sehari 2 kali. Meditasinya ya namanya meditasi kalau umumnya untuk semua agama. Tapi kalau untuk Islam namanya istighraq, ya. Dia menata olah nafas ya. Mudah-mudahan Mbak Nayanya sedang melihat ya, sedang nonton. Itu olah nafas, detak jantung kita dengarkan, ditata iramanya ya, seperti itu. Itu paling mudah. Jadi amat sangat diwajibkan seperti itu. Oke, berarti memang ada kaitannya, memang meditasi ini sangat bermanfaat Iya. untuk mengaktifkan aura berarti Iya. ya Bunda ya. Iya, iya. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Naya dari Sentul. Dan sekarang pertanyaan terakhir nih Bunda. Ini terkait dengan materi kita yang busana dan busana. Oh, Pertanyaan simpel yang banyak sering ditanyakan. iya. Nah, hari ini ditanyakan juga nih oleh Tia dari Depok. Depok. Iya. Apakah memakai cadar itu wajib? Nah, ini pertanyaannya lucu nih makanya nih Bunda. Karena busana dan busana itu ya. Terkait dengan busana dan busana. Sebetulnya bagaimana sih Bun? Apakah saya juga sebenarnya sih secara pribadi pengen tanya, ini sebenarnya kan sekarang fenomena penggunaan cadar pun juga ini kan banyak sekali nih Bunda. Apalagi kan mereka yang memakai cadarnya memang nggak pakai masker lagi, Iya. apalagi dalam situasi pandemi seperti sekarang. Iya, iya. Sebetulnya bagaimanakah hukumnya? Hukumnya Ha-ha. ya, karena kita Dalam, membahas betul. masalah aura muslimah ya. Betul Bunda, ini terkait sama busana dan busana ya Iya, yang pernah kita busana bahas ya Bunda. Iya. Bagaimana tuh Bunda menjawabnya? Ya, baik. Saya akan jawab, memakai cadar dalam keseharian ya, itu tergantung kepada fahamnya. Orang-orang yang memakai cadar itu tentunya muslim ya, muslimah ya. Tapi di dalam Al-Qur'an hanya dianjurkan yang tampak itu muka dan telapak tangan. Jadi yang bagi wanita-wanita yang memakai cadar, monggo kerso saja. Jadi kita tidak berani melarang, kita tidak berani menganjurkan. Jadi pemahaman Jadi, masing-masing saja ya Bunda ya. monggo di negara
manapun itu tergantung. Ada negara yang tidak pakai, ada Indonesia yang tidak pakai, ada yang pakai ya. Tapi Islam membolehkan muka dan tangan. Oke. Ya. Jadi hukumnya adalah dikembalikan lagi kepada personalnya masing-masing. Ya, Karena memang haknya. tidak ada keharusan atau kewajiban ya, yang di dalam seperti Al-Qur'an itu. yang diajarkan. Ya. Bahwa yang memang diajarkan hanya menutup aurat, dan yang terbuka memang bagian wajah dan juga telapak tangan. Iya. Jadi bukan menutup keseluruhan Bukan. atau setengah dari wajah. Bukan. Jadi makanya dikembalikan lagi ya kepada teman aura di rumah. Jadi tidak boleh memperkeruh Betul. situasi, jadi saling menghujat ya. Betul. Sudah, monggo kerso yang mau pakai nikob atau ini, monggo, yang tidak, asal tidak tangan dan muka Betul. saja ya. Dan memanjangkan jilbab Betul. ya, seperti itu. Dan harusnya apakah sampai menutupi Tidak. kaki atau Tidak. hanya sampai batas mana Tidak, Bunda yang semata betul? kaki. Oh, semata kaki Terus ya. pakai kaos kaki. Oke, itu ya. semata kaki ya. Jadi bukan sampai memanjangkan jilbabnya Betul. sampai menutupi bagian belakang ya, menutupilah yang aurat Iya. belakang itu Oke. ya. Kan ada Betul, sekarang ya, atasnya berjilbab tapi pakaiannya itu ketat dan masih kelihatan pakai Bentuk jean tubuhnya gitu gitu ya. ya. Tapi yang ditanya oleh Mbak Ditanyakan Tia, oleh Mbak Tia, kan apakah hanya memakai nikob cadar ya, itu cadar wajib? atau nikob ya. Nah, seputar itu sih. Oke. Monggo. Terima kasih Bunda. Iya. Terima kasih, nih sudah dijawab semuanya. Iya. Ada Mudah-mudahan dari, saya ulangi manfaat. lagi nih, untuk Mbak Ulan dari Depok tadi sudah dijawab. Kemudian dari Mas Abrar dari Bogor tentang pria dengan auranya sudah dibahas juga tadi sama Bunda. Silakan mencari yang lebih terkait lagi yang mungkin bisa lebih memahami hal tersebut. Kemudian ada juga dari Mbak Naya dari Sentul. Untuk pertanyaan meditasinya sudah dijawab juga oleh Bunda. Dan pertanyaan terakhir tadi ada dari Mbak Tia di Depok terkait dengan busana dan busana tentang cadar. Dan sudah dijawab juga oleh Bunda Farida. Iya. Oke. Kembalikan Baiklah, ke personal masing-masing ya. Baik teman aura di rumah, terima kasih banyak sudah stay tune di Nimas Ayu Aura. Karena kita masih akan membahas banyak sekali berbagai topik dan materi yang pastinya menarik sekali untuk dilihat dan didengar dan juga dipahami. Jadi jangan hanya dilihat dan didengar, tapi juga dipahami. Semoga bisa menjadi pedoman dan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Betul ya Bunda? yang baik dilakukan ya. Betul. Terima kasih banyak teman Aura. Kita ketemu lagi di topik berikutnya yang lebih bersemangat lagi ya Bunda ya. Dan Bunda masih pakai merah nih. Tandanya masih memotivasi kita semua untuk bisa terus membuat aura kita menjadi lebih baik. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit.